Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu, bapak-bapak, kawan-kawan, saudara-saudara, para penonton sekalian. Sebelumnya izinkan saya ingin menyampaikan salam takzim saya kepada guru-guru saya, terlebih lagi kepada kedua orang tua saya, saudara-saudara saya. Semoga semuanya diberi rahmat, kenikmatan, kesehatan baik jasmani maupun rohani. Amin. Baiklah Bapak Ibu sekalian, di sini kita akan mengangkatkan tema kearifan lokal yang berada di Balai Karangan Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau. Yang mana tema kita pada kali ini adalah mengangkat salah satu budaya di Balai Karangan, yaitu ritual mandi safar. Ritual mandi safar ini masih tergolongan baru dilakukan oleh masyarakat Balai Karangan, yang mana sudah berjalan 5 tahun sebelum namanya menjadi ritual mandi safar. Sebelumnya adalah tolak bala atau robok-robok. Nah, ritual mandi safar ini dimulai pemikiran atau ide salah satu pemuda komunitas budaya Sekayam dan juga Persatuan Orang Melayu, karena betapa pentingnya akan melestarikan budaya suatu daerah sebagai identitas suatu daerah, yang mana acara tersebut dilakukan setahun sekali setiap akhir bulan pada bulan Hijriah, yaitu bulan Safar. Kegiatan acara tersebut biasa diikuti oleh ratusan bahkan ribuan warga masyarakat, laki-laki maupun perempuan, orang tua maupun orang muda, orang muslim maupun orang non-muslim yang datang dari desa-desa sekitar Balai Karangan maupun dari daerah lainnya. Ritual mandi safar adalah ritual mandi yang dilaksanakan pada hari terakhir bulan Safar. Mandi safar diyakini sebagai masyarakat sebagai salah satu ritual yang dapat menghindarkan manusia dari berbagai macam bala, bencana, dan penyakit. Bulan Safar yang mana sering kali dikaitkan dengan mitos masa-masa kesialan atau bahkan disebut juga sebagai bulan mara bahaya. Sebagaimana banyak diketahui, banyak orang beranggapan dan bahkan ada yang meyakini pada bulan Safar akan terjadinya musibah yang luar biasa dan akan terjadi cobaan melebihi bulan-bulan lainnya. Adapun ritual mandi Safar menurut kebanyakan masyarakat Sekayam, Balai Karangan adalah bersungguh-sungguh memohon ampun kepada Tuhan Yang Maha Esa, memohon perlindungan kepadanya, dan mensyukuri segala yang telah diberikan. Peristiwa ini sangat sakral dan bersejarah untuk dikenang dalam sejarah, khususnya keraton Balai Karangan. Karena konon pada bulan Safar adalah bulan yang banyak mengandung musibah, sehingga orang zaman dahulu berdoa dengan berbagai macam agar terhindar dari musibah pada bulan Safar tersebut. Selanjutnya adalah bagaimana proses prosesi mandi safar di Balai Karangan. Ritual mandi safar pertama kali dilaksanakan di tepi Sungai Sekayam dekat dengan Masjid Al-Huda yang bertepatan di Balai Karangan 3, yang mana masjid tersebut merupakan masjid tertua di Balai Karangan. Masjid Al-Huda merupakan peninggalan sejarah pada masa kerajaan yang sempat singgah di Balai Karangan. Prosesi ini dipimpin langsung oleh Raja Sanggau, Pangeran Ratu Suryanegara Dr. Gusti Arman, untuk memandikan para kepala pemangku adat komunitas Sekayam ataupun dari kalangan masyarakat setempat. Untuk pelaksanaan ritual mandi safar dilakukan pada pagi hari, dan untuk tahapan-tahapan dan prosesi pelaksanaan ritual mandi safar ini memiliki beberapa tahap. Yang pertama adalah patok kampung, itu dalam bahasa Balai Karangan. Kalau bahasa Indonesia adalah keliling kampung, yang mana masyarakat Balai Karangan ini berkumpul di Masjid Al-Huda mengelilingi kampung Balai Karangan dari Balai Karangan 1, Balai Karangan 2, dan Balai Karangan 3. Ini secara berjamaah sambil membaca Yasin, zikir, sholawatan, dan doa-doa sepanjang jalan, sehingga kembali lagi ke Masjid Al-Huda tadi. Nah, yang kedua adalah ritual mandi safar itu sendiri. Nah, yang pertama dilakukan di dalam itu adalah tolak ajong. Dalam bahasa Balai Karangan adalah tolak ajong atau buang-buang, atau bahasa Indonesia adalah membuang sajian, yang mana sajian ini dibuang di Sungai Sekayam. Yang keduanya adalah doa bersama sekaligus membaca doa tolak bala dan juga membacakan ayat-ayat Al-Quran yang diawali dengan kata salamun di depan air yang akan dipergunakan untuk mandi. Untuk pelaksanaan mandi safarnya yang mana dipimpin langsung oleh Raja Sanggau Pangeran Ratu Suryanegara,
yaitu Gusti Arman tadi, dan juga bergiliran dengan pemangku agama setempat dan para ketua adat, pemerintah daerah setempat untuk memandikan para tamu. Sambil menyirami air, kita juga diharuskan sambil berzikir atau sholawat. Air yang telah didoakan dan dibacakan surah-surah Al-Quran tadi. Selain untuk mandi juga biasa masyarakat dari kalangan itu dimintai dimasukkan ke dalam tempat untuk dibawa pulang, untuk diminum ataupun untuk disirami ke rumahnya dan sebagainya. Pelaksanaan yang ketiga yaitu adalah sholat sunnah taubat berjamaah yang dilaksanakan di Masjid Al-Huda dan sekaligus doa bersama sekaligus doa penutup. Nah, adapun acara terakhir pada mandi safar itu adalah makan bersama, atau bahasa kerenannya adalah makan berami, yang mana makan bersama ini dilaksanakan di tanah lapang, dan juga makanan-makanan yang dimakan di tanah lapang itu adalah dibawa sendiri daripada masyarakat sendiri. Sebelum berangkat ke acara ritual mandi safar, terlebih dahulu masyarakat menyiapkan makanan-makanan dari rumah untuk dibawakan ketika acara mandi safar di kegiatan itu, dan juga dibarengi dengan kegiatan penutup yaitu musik-musik Melayu sekaligus tarian-tarian rapin. Terkait dengan eksistensi ritual mandi safar ini tentu menimbulkan sedikit permasalahan di kalangan masyarakat Balai Karangan. Di satu sisi ada yang menganggapnya sebagai tindakan bid'ah yang tidak boleh dilakukan karena bertentangan dengan ajaran Islam yang melarang adanya takhayul serta mengandung unsur syirik. Sedangkan di sisi lain, ada juga masyarakat yang berpendapat bahwa ritual mandi safar hanyalah sekedar tradisi leluhur yang berbau Islam yang perlu dipelihara kelestariannya. Tentunya dengan mengedepankan penyesuaian dari segi agama Islami dan membuang unsur-unsur mistisme. Atau dengan bahasa lain meminjam istilah Muslim Abdul Rahman, mengislamkan tradisi atau budaya lokal. Dalam istilah Islam, istilah budaya ini disebut juga dengan adab. Istilah menggariskan adab-adab yang islami untuk mengatur etika dan norma-norma pemeluk agama Islam. Adab-adab islami ini mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Proses penetrasi dan akulturasi budaya merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindari, karena manusia adalah makhluk sosial yang pasti berinteraksi dan saling berhubungan satu sama lainnya. Interaksi sosial di antara manusia menyebabkan terjadinya proses penetrasi budaya ini. Akulturasi adalah bersatunya dua kebudayaan, yaitu antara kearifan lokal dengan agama Islam, sehingga membentuk kebudayaan baru tanpa menghilangkan unsur kebudayaan aslinya. Islamisasi dapat dimengertikan atau diartikan sebagai proses mengajak atau pengislaman terhadap suatu hal yang menyangkut aspek kehidupan manusia yang ada, termasuk salah satu contoh yaitu mengislamisasi kearifan lokal di Balai Karangan, mengislamisasi ritual mandi safar. Ritual mandi safar ini sebagaimana telah dijelaskan oleh Kiai Haji Muhammad Asy'ad Arsyad, memang sebenarnya tidak ada landasan hukumnya. Oleh karena itu, ritual mandi safar bukanlah tradisi atau ajaran agama Islam, tetapi lebih pada tradisi sebagai masyarakat Islam, khususnya di Indonesia. Karena sifatnya tradisi, maka boleh-boleh saja dikemas sedemikian rupa bentuknya selama tidak menyimpang atau keluar daripada akidah Islam. Hal ini diperkuat oleh dukungan atau komentar dari beberapa ulama di Indonesia. Meskipun terkesan merupakan tradisi yang bernuansa agama, namun pada dasarnya tradisi tersebut bukanlah bagian dari agama, sebab Islam melalui Al-Quran dan hadisnya tidak pernah memerintahkan untuk melaksanakan mandi safar. Oleh karena itu, dalam upacara mandi safar yang perlu dikedepankan adalah aspek tradisi dan budayanya, bukan aspek ritual keagamaannya. Sedangkan apabila dilihat dari segi hukum, maka Undang-Undang Dasar 1945 tentang hukum adat dalam pasal 18B ayat 2 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum, adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Dan juga terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28I ayat 3 mengatakan identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Begitu juga dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32 ayat 1 mengatakan negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya.
Sehingga pada akhirnya karena terjadinya pro dan kontra di masyarakat di Balai Karangan tersebut, maka para pemuka adat Melayu yang ada di Balai Karangan, pemuda-pemuda, segenap organisasi-organisasi Melayu beserta ustadz-ustadz pemuka agama yang ada di Balai Karangan mengadakan perbincangan untuk membahas permasalahan yang ada di masyarakat terhadap ritual mandi safar tersebut. Setelah adanya perbincangan mengenai permasalahan ini, maka diambillah keputusan bahwa tradisi mandi safar di Balai Karangan tetap akan dilaksanakan, tetapi adanya perubahan atau dihilangkan dari salah satu prosesi yang terdapat di dalam mandi safar tersebut, yaitu dengan menghilangkan prosesi tolak ajong atau buang-buang, atau bahasa Indonesia adalah membuang sesajian di Sungai Sekayam tadi. Nah, untuk membersihkan Sungai Sekayam, yang mana hal itu oleh masyarakat Balai Karangan sebagiannya menganggap hal itu adalah hal yang syirik. Mungkin sedikit pembahasan kita tentang kearifan lokal atau tradisi budaya yang ada di Balai Karangan, yaitu ritual mandi safar, sehingga ada mengislamisasi daripada ritual tersebut, yang mana tadi telah menghilangkan salah satu prosesi, yaitu membuang sesajian di Sungai Sekayam. Mungkin kurang dan lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.